Ya Borneo mengancam di 30 menit awal, tapi setelah itu udah sih kendali permainan sepenuhnya dipegang oleh Persib. Iya, Boyan Hodak ya, di mana dia merubah permainan di babak kedua, itu juga salah satu kunci. Ya, benar. Membuat akhirnya Borneo yang sempat leading, akhirnya seperti begitu kemasukan gol Ramon, udah langsung kayak kebingungan gitu, semua segala macem gitu. Jadi memang saingan terberat dari Bangkok United untuk fase ini adalah Persib sebenarnya. Gue mau nanya dulu, Apaan? kenapa kok nyebut El Anaconda-nya enak banget lo kemarin? Teman-teman gue langsung pada ngedaim. Ini gara-gara si Mang Ibam nih ngajarin Rendra bilang El Anaconda katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya di komentar Rensu dan Ibam. episode berapa, Bang? 19 dong. Wow, 19. Tapi sebelumnya di awal ini ya, izinkan kita berdua untuk mengucapkan turut prihatin ya. Betul. Dengan apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita semuanya yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Nanggro, Aceh, Darussalam yang terkena musibah atau ya terdampak dari banjir ya. Ya. Dan tentunya ini menjadi kita boleh dikatakan apa ya, Bam ya? Sangat prihatin banget dengan kejadian gitu dan kita juga terpukul lah ya melihat sangat terpukul kondisi teman-teman di sana. Betul, apalagi juga kita juga sering lihat masih ada saudara kita juga yang masih mungkin saat ini masih terisolir gitu ya, dengan keadaan yang belum bisa digapai oleh tim dari Basarnas ataupun juga tim relawan lainnya gitu loh. Yang pasti mudah-mudahan semuanya bisa cepat baik, cepat pulih. Ya, cepat pulih pokoknya, karena satu Indonesia pasti mendoakan kalian semuanya untuk bisa kembali ke Bam ya, ke mungkin kehidupan semula gitu ya. Ya, dan semoga tayangan ini juga bisa sedikit menjadi hiburan ya bagi saudara-saudara yang ada di Sumatera secara umum, untuk teman-teman di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang terdampak. Ya, itu dia. Nah, Bam, ya. Sekarang kita masuk di episode gitu kan. Episode dari komentari, dan kita bicara soal Persib Bandung. Ya, betul. Kemarin ya Ramon berhasil pecah telur dan meraih kemenangan mengalahkan dari Borneo FC. Dengan skor meyakinkan, comeback 3-1. Betul. Ya, walaupun ini juga menjadi sesuatu hal yang menurut gue sih sesuatu hal yang menjadi rame. Ramenya apa? Karena sekarang hitungannya itu tipis banget antara Borneo FC, Persija Jakarta, Persib Bandung. Dan memang tiga tim ini sih memang kelihatan banget memang paling solid penampilannya di musim ini hingga pekan ya. Sekarang mungkin sudah sampai ke pekan ke 14 gitu loh. Walaupun pertandingannya mereka baru 13 karena ada satu pekan yang akan dimainkan nanti di akhir bulan. Ya, dan memang dari tiga tim yang saat ini ada di tiga besar Super League, secara komposisi pemain, pemilihan pelatih, dan juga struktur manajemen, kesehatan keuangan juga di musim ini bisa dikatakan memang lebih stabil dibanding musim-musim sebelumnya, dan membuat ketiga tim ini memang layak untuk ada di atas. Yes. Untuk laga kemarin sendiri yang disajikan pada hari Jumat ya, itu pertandingan yang memang juga menarik karena Borneo juga tidak datang dengan bertahan. Mereka tetap seperti Borneo yang kita kenal. Mereka berani untuk meng-engage permainan di Persib, dan juga mereka berani menekan tuan rumah hingga akhirnya kejadiannya sama seperti di laga melawan Lion City Sailor. Persib kebobolan melalui permainan direct dari Borneo FC. Jadi itu adalah permainan yang boleh dibilang juga sebenarnya kan sebuah serangan yang begitu cepat gitu ya. Betul. Dan yang ngegolin kan adalah Jules Vinicius. Itu pemain yang pernah trial di Persib Bandung. Ya. Tapi ternyata dia memilih bermain di Vietnam ya. Di mana sih? Di Vietnam dong. Di Vietnam. Tapi saat itu juga memang tidak masuk pilihan dari staf pelatih Persib saat itu. Betul. Dan memang Jules Vinicius juga berhasil mencetak gol dan menjadi striker yang memang boleh dibilang dia satu peluang satu gol ya. Jadi memang striker yang killer juga. Jadi ada banyak hal yang bisa kita bahas tentang pertandingan itu. Yang pertama juga bagaimana rekan-rekan dari Borneo FC melarang Jules Vinicius melakukan selebrasi menggunakan topeng. Benar. Bilangnya harus satu. Itu adalah sebuah respect juga, dan ternyata benar. Setelah itu kemasukan gol. Terus yang kedua adalah mainnya Fitra Maulana. Iya, benar. Kiper muda main, dan ini ada menjadi kiper muda atau kiper ketiga lah, gue bilangnya bukan kiper muda saja, tapi kiper ketiga yang dimainkan tiba-tiba di pertandingan besar. Sebelumnya kita udah bicara Hairul Fikri, kiper ketiga PSM Yogyakarta yang bermain di GBK dan tampil baik walaupun kalah, tapi menurut gue tampil baik. Dan Fitra Maulana juga ketika Adam
belum dipercaya dalam tanda kutip. Lalu juga Teja cedera, dia dimainkan dan ternyata luar biasa. Oke juga. Walaupun kemasukan gol, ya menurut gue sih kemasukan gol itu apa namanya pada saat itu memang salahnya Barba dan pada saat itu juga ya susah juga. Kondisinya sulit ya. Lawan Vini juga emang tenang banget gitu melakukan pressing. Tapi secara keseluruhan Fitrah bagus banget. Ya dan ini harus agak runut mungkin ya karena memang mumpung waktunya luang juga. Fitrah Maulana ini main sejak menit pertama sebagai starter, banyak dikatakan sebagai pemain yang mengisi slot U23. Padahal Bobotoh itu banyak yang lupa atau penonton banyak yang lupa bahwa Persib tidak diwajibkan untuk menggunakan slot U23. Karena ada Kakang dan juga Robby Darwis yang ke SEA Games. Ya, karena ada 2 pemain Persib yang dipanggil ke timnas SEA Games buat akhirnya gugur kewajiban Persib untuk memainkan slot U23. Jadi pemilihan Fitrah sebagai penjaga gawang utama di laga kemarin murni karena keputusan taktikal dari Bojan Hodak. Yang pertama memandang Fitrah sudah cukup siap untuk bertanding 19 tahun ya. Benar. Sudah cukup siap untuk bermain di Super League. Yang kedua adalah untuk memaksimalkan slot pemain aslinya untuk pada pemain-pemain yang ada di outfield. Jadi akhirnya kembali memainkan Putros, lalu juga Barba dan Matrikardi secara bersamaan. Di lapangan tengah juga Goicoechea main, lalu juga di depan ada Baros dan juga Ramon Tangku yang akhirnya mendapatkan golnya juga di laga tersebut. Ramon Panutan Q, ya, Ramon Panutan Q. Nah, terus selain itu ya, nih sebelum gue bahas tentang pertandingan itu nih, Bam. Selain itu, Nazril juga mencuri perhatian gue banget. Karena menurut gue di usianya masih 17 tahun, main dengan sangat tenang, bahkan dia berapa kali main itu dia dikasih pengawalan sama Douglas Coutinho, dikawal sama back-back dari Borneo FC. Iya, duel sama Kehirose ya. Dan tenang banget gitu mainnya. Bahkan ya, nih gue dapat bocoran, Bang. Jadi ketika Nazril ini bagus banget, gue dapat bocoran. Jadi dari salah satu staf pelatih U17 Indonesia di Piala Dunia bilang bahwa Nazril ini adalah salah satu underrated ya, upcoming talent buat timnas Indonesia ataupun juga sepak bola Indonesia. Jadi dia tidak digadang-gadang dengan pemain-pemain yang mungkin udah terkenal sebelumnya seperti Evandra, Goli yang ada di tim ini gitu. Benar. Ada dia sama ada satu lagi kiper itu yang bisa menjadi pemain yang tidak terlalu diperhitungkan tapi kan bisa menjadi pemain bintang nih. Benar. Karena Persib butuh banget pemain kayak dia yang bisa bermain. Dia kan posisi asli gelandang bertahan ya. Gelandang bertahan. Tapi kemarin dia main kayak agak ke depan. Ke nomor 8 lah ya. Agak ke nomor 8 dan ternyata bagus juga gitu loh. Ya dan sebenarnya ini juga menjadi satu mungkin catatan dan syarat yang tidak tertulis ada di Persib karena di Persib itu adalah tim yang menurut gua pribadi kurang ramah untuk tim pemain muda. Bisa dikatakan lah, bisa disebut lah, hanya beberapa nama aja yang bisa tampil konsisten dan memiliki karir yang panjang di Persib. Dan salah satu syaratnya adalah pemain itu memang punya level yang bagus dan sudah menembus timnas. Itu yang terjadi ketika era Eka Ramdhani, lalu juga dilanjutkan ke Deddy Kusnandar, ke Febri Haryadi, lalu kemarin ke Etam, akhirnya sekarang kejadian ke Fitrah Maulana dan juga ke Nazril karena 2 pemain ini juga sudah established bersama timnas sebelumnya ya. Dan penampilan Nazril di laga kemarin dia sudah debut melawan Madura tapi lebih sedikit waktu bermainnya. Di laga kemarin agak lebih panjang 10 menit lebih dan gua ngelihat permainan Nazril memang seperti Nazril yang ia tampilkan di laga-laga untuk timnas U17. Dia sangat confidence, dia sangat piawai untuk melindungi bola dan dia punya pandangan yang sangat bagus ketika menguasai bola. Jadi ngebuat dia tuh bisa men-screening area di sekitarnya dan itulah yang membuat akhirnya dia bisa memberikan umpan ke Tom Haye. Namun sayang memang eksekusi Tom Haye-nya nggak maksimal ya di momen kemarin. Iya, walaupun Tom Haye akhirnya kesel banget kan gagal cetak gol. Tapi terlepas dari itu, Bam, dengan usia dia masih segitu penampilan dia menurut gue bagus banget. Terus sama yang berikutnya lagi tadi kan juga lu udah sebutin tuh nama-nama pemain-pemainnya. Mungkin satu-satunya pemain yang nggak masuk timnas tapi masih main terus adalah waktu itu hand-hand aja kan hitungannya kan. Iya kan hand-hand yang lainnya sudah sempat masuk timnas, bahkan sekelas Jajang aja kan juga sempat masuk di timnas walaupun nggak lama gitu loh. Meskipun memang nggak bisa dikomparasi ya, karena kalau Hand sama Jajang Sukmara itu karir di Persibnya lama, tapi ketika Persibnya ada di level bagus, karir mereka tersendak. Hand kan sebelum sekarang juga dipindahin ke Persik, sempat dipinjemin juga ke Dewa kan. Jajang Sukmara juga sebenarnya di tim ketika Persibnya juara dia udah bukan jadi pilihan utama. Jadi emang sulit banget buat pemain lokal akademi Persib untuk bisa menembus tim senior tuh susah banget. Nah, itu dia. Kesempatan bagi Najir sama Fitrah sih. Nah, sebaliknya juga di pertandingan kemarin ya untuk pertama kalinya akhirnya ya kan Ramon Panutan Q ya alias Ramon yang selalu berterima kasih, Ramon thank you akhirnya berhasil pecah telur. Tapi gue mau nanya dulu. Apaan? Kenapa kok nyebut
El Anacondanya enak banget loh kemarin. Teman-teman gua langsung pada ngedaim. Ini gara-gara si Mang Ibam nih ngajarin Rendra bilang El Anaconda katanya. Tapi yang pasti yang pasti akhirnya dia bisa cetak gol dan Ya. gua ngebahasnya bukan dia mencetak gol tapi cara dia mencetak gol, Bang. Benar. Itu susah loh, Bang, golnya. Ya. Posisi dia headingnya tuh udah mulai jatuh. Ya Ke kan? belakang ya? Badannya udah mulai jatuh dan posisinya juga dia udah agak ngebelakangin gawang, tapi dia masih bisa heading dan bisa masuk. Dan yang dijebol itu adalah kiper yang paling sedikit kemasukan. Ya. Sejauh ini ya Dengan clean sheet terbanyak hanya ya. kemasukan 5 gol ya kalau nggak salah dengan 7 kali clean sheet sebelumnya Nadeo Argawinata, kiper tim nasional Indonesia, dan akhirnya dimasukin sama Ramon. Ya, dan ini berarti sudah mulai masuk ke dalam permainan ya. Ya. Di pertandingan tersebut juga secara komposisi Persib sudah mulai lebih confidence dengan adanya Federico Barba di lini pertahanan. Ini juga menjadi satu hal yang mungkin tidak belak-belakan diutarakan oleh Bojan Hodak, tapi ketika ada Barba di atas lapangan, nampak pemain lain juga lebih pede aja ketika bertahan. Dan Barba kemarin tampil bagus juga, bisa berkoordinasi dengan Fitrah, dengan Martikardi. Walaupun ada satu blunder. Ya walaupun, dan blundernya kan kebobolan Persib itu nggak murni kesalahan Barba kalau menurut gua. Persib itu kan sering naik garis pertahanannya. Ketika garis pertahanannya naik, otomatis yang perlu disendat itu adalah alur serangan lawan. Namun pressing Persib di laga tersebut juga seperti di laga melawan Lion City Sailor. Pressingnya itu nggak kolektif, masing-masing gitu. Dan pressing masing-masing ini ngebuat adanya celah bagi pemain Borneo untuk melepaskan long ball. Dan akhirnya ada long ball yang memang mengarah kepada Joao Vinicius, di mana ya postur Joao Vinicius dibanding Barba unggul Joao Vinicius kemana-mana emang. Jadi nggak sepenuhnya salah Barba kalau menurut gua. Karena di momen itu juga sebagai debutan Fitrah Maulana mengulangi apa yang Teja lakukan di laga melawan LCS, yaitu posisi penjaga gawang yang terlalu dalam. Jadi ada beberapa faktor lah yang buat Persib kebobolan. Tapi memang secara keseluruhan overall lini pertahanan Persib jauh lebih solid dan lebih bisa berkoordinasi dengan baik di laga kemarin. Ditambah juga di lini tengah, gue ngelihat 3 pemain Lucho, Klok dan Haye secara pembagian peran udah nggak tabrakan lagi. Siapa yang jadi advance playmaker, siapa yang deep playing, siapa yang box to box, itu semuanya udah cair dan tiga-tiganya tampil bagus. Di depan, tadi lu juga bilang bahwa Ramon golnya emang sulit dan benar sulit banget. Tapi sebelum gol itu dia udah punya 2 peluang yang menandakan secara performa dia tuh udah berusaha maksimal gitu. Yang pertama sundulannya yang bisa ditangkap. Yang kedua tendangan yang kena tiang ya dari luar kotak penalti. Ya ini sempat gua bahas juga bahwa Ramon itu untuk masalah gol ya tinggal nunggu waktu aja karena dia sudah berusaha positif dan setup teman-temannya juga sudah mendukung ke arah sana gitu. Ya makanya kan kemarin pas akhirnya dia nyetak gol gitu kan, itu gue lihat banget gitu loh, mukanya Julio Cesar, mukanya teman-temannya tuh kayak seneng gitu loh, karena memang kelihatan banget Bam dari beberapa pertandingan sebelumnya itu teman-teman itu kayak ngedukung banget nih biar si Ramon nih pecah telur gitu kan. Akhirnya dia disuplai lah di service lah, termasuk juga sama Ulian Barros gitu. Padahal kan top scorer sebenarnya Ulian Barros ya, tapi Ulian Barros malah kelihatan banget tuh dia service Ramon, dan akhirnya ketika dia nyetak gol, wah semua tuh kayak seneng banget gitu loh segala macam. Karena akhirnya ya kan, jadi nggak percuma kan akhirnya bikin bubur merah putih ya kan, terus ganti celana katanya ya kan dari ukuran M, ternyata bukan dari ukuran M ke L, tapi dari M ke double XL langsung. Ya, langsung ngelewatin berapa size, terus sama mandi kembang. Ya kan, jadi nggak percuma gitu. Makanya abis itu ketika dia menang dia gol, langsung tumpengan semuanya gitu. Lu tahu kan teman-teman di Bandung pada tumpengan pas besoknya Persib udah menang. Iya, makanya jadi memang karena semua orang nunggu karena itulah ya. Jadi memang kalau bahasa zaman gua kecil gitu kan dibilang ya ini buang sial gitu. Iya. Akhirnya setelah dia buang sial ya. Jadi mungkin dia buang sial, telananya dibuang ke atas genteng gitu kan segala macam ya kan. Terus bikin bubur merah bubur putih. Terus akhirnya mandi kembang, sukses juga ngegolin. Dan sebenarnya benar karena sebelumnya Ramon ini menurut gue sih kerap sial ya, karena gol melawan Persis dianulir, terus sundulan ke gawang Selangor udah bagus banget masih ketepis, ke gawang Lion City Sailor juga sama gitu, 2 kali bahkan sundulannya udah on target dengan kencang tapi masih bisa ketahan. Nah di momen kemarin juga sebenarnya secara posisi sudah agak sulit ya, bola agak ke belakang, tapi sundulannya dia tuh masih kencang sehingga ngebuat Nadeo gagal untuk ngeblok dengan sempurna dan bolanya masih bergulir ke dalam gitu. Dan ada satu detail juga yang kemarin gua rasa ini sangat positif karena biasanya Persib kalau ketemu tim papan atas di Liga Super atau Super League Indonesia, entah itu main pragmatis atau enggak reaktif, menunggu lawan menyerang. Tapi di laga kemarin enggak.
justru Borneo dari awal juga berani untuk saling balas serangan gitu. Dan ada satu kunci yang ngebuat gue rasa Borneo juga tidak seberbahaya di laga-laga sebelumnya adalah Persib khususnya di sisi kanan permainan baik itu Baros ataupun kemarin yang bermain itu Putros ya, bek kanannya berhasil mematikan peran dari Mariano Peralta. Itu menjadi kunci banget sehingga permainan Borneo itu agak linglung ketika Peraltanya dikunci gitu. Peraltanya akhirnya geser juga kan, switching ke kanan, sempat switching ke kanan. Sempat switching ke kanan, di kanan juga, di kanan Borneo, di kiri Persibnya ada Eleno Renders dan Etam yang juga mainnya juga bagus secara defensively. Dan akhirnya memaksakan membuat Borneo ini main lewat sentral yaitu Villa, tapi kita tahu juga triangle lini tengah Persib juga sedang on fire di laga tersebut. Jadi ya Borneo mengancam di 30 menit awal, tapi setelah itu udah sih kendali permainan sepenuhnya dipegang oleh Persib. Ya, Via juga main bagus, tapi kalau gue ngeliatnya gini Bam ya. Jadi makanya gue tidak banyak berbicara soal Borneo FC karena menurut gue Borneo FC tetap tim dengan kekuatan luar biasa. Iya, Jadi benar. kita tidak boleh hanya membahas Borneo FC sebagai pimpinan klasemen kalah 2 kali berturut-turut, tapi ingat ya, mereka juga 11 kali pertandingan tidak terkalahkan. Iya, jadi jangan hanya ngomongin 2 kali kekalahan mereka aja, tapi juga harus diomongin sebelumnya 11 kali pertandingan mereka tidak terkalahkan. Rekor itu kan ya. Iya, makanya jadi ini adalah sebenarnya tim yang bagus banget gitu loh. Dan gue juga ngeliat memang salah satu kuncinya itu gimana Peralta dimatikan, terus sama yang kedua Via juga ditutup sama Mark Locke. Ya, sebelum gue bicara soal Mark Locke, ada juga yang pecat telur, Sadil Ramdhani juga pecat telur, main dari bangku cadangan, dia akhirnya pecat telur juga. Nah, Mark Locke ini lagi-lagi di pertandingan kemarin sih bener-bener dia ada di mana-mana. Iya. Dan salah satunya juga dia yang kerja keras buat nutupin Via. Jadi akhirnya Via juga nggak begitu terlalu banyak bisa ngasih. Bukan Via banyak pegang bola, tapi nggak bisa ngasih umpan progresi atau nggak bisa ngasih umpan kunci gitu loh. Bahkan ada satu momen di mana Klok ini melakukan clearance header ya, yang crossingnya menuju tiang kedua. Kalau dia telat, udah ada Coutinho di belakangnya yang siap nyambut crossing tersebut. Jadi memang peran Mark Locke tidak hanya segi teknis, tapi juga secara segi mentalitas, dan dia adalah pemain yang bisa menaikkan moral pemain-pemain yang lain. Gue juga ngelihat bagaimana leadership-nya di atas lapangan luar biasa. Dia setiap ada momen bisa buang bola, bisa nekel, kayak ayo gitu kan, itu gestur-gestur yang ngebuat semua atmosfer di pertandingan kebakar gitu. Satu lagi sih, kemarin tuh Borneo kan emang di musim ini selalu memainkan dua Rugiran juga Komang Teguh sebagai pairing center back. Tapi ini juga mungkin menjadi bahasan bagi teman-teman yang kemarin El Jose nih. Ya El Jose. Tapi maksudnya yang gua lihat sih dua pemain itu pairing center back-nya itu nggak terlalu kuat dalam duel bola atas gitu. Persib sebenarnya kan kalau dalam kondisi normal yang akan dimainkan adalah Andre Yung. Tapi Andre Yung sedang tidak fit, dan ini menjadi keberuntungan tersendiri bagi Persib karena Ramon secara bola atas sangat dominan di laga kemarin dan hampir selalu memenangkan duel bola atas, dan memang akhirnya gol pertama terjadi. Jadi itu juga faktor di mana akhirnya Borneo juga selalu kalah dalam duel bola atas, termasuk di golnya Barba kan. Jadi beberapa kali duelnya tuh nggak langsung clearance gitu. Nah, tapi memang gue juga ngeliatnya gini Bam, apa yang dimainkan oleh pelatih Boyan Hodak ya, di mana dia merubah permainan di babak kedua, itu juga salah satu kunci. Ya, benar. Adjustment in game-nya dia bagus banget gitu loh, Bam, dan itu membuat akhirnya Borneo yang sempat leading akhirnya seperti begitu kemasukan gol Ramon udah langsung kayak kebingungan gitu, semua segala macem gitu, karena memang setupnya gue ngelihat dengan dia mainin sebenarnya kan ada keuntungan juga dengan tidak hadirnya Rivaldo, karena memang untuk posisi main away ya memang mereka pantasnya main halfback, pakai Komang Teguh kan main halfback kan, jadi bisa menjadi back ketiga gitu loh, dan akhirnya mereka kan emang strateginya kelihatan banget tuh, serangan balik ngegolin habis itu bertahan, tapi kan akhirnya berhasil dijebol juga. Nah, ketika dalam posisi 1-1 apalagi 2-1 ya memang menggunakan Komang kurang, mereka harus menggunakan pemain yang lebih menyerang kan. Makanya akhirnya El Jose ini ditarik keluar, Komang ditarik ke back, mereka nambah lagi gelandang si ini siapa namanya ya, Coutinho kan, Coutinho masuk sama Maicon kan. Benar. Nah itu, tapi ya Persibnya udah terlalu solid karena Persibnya juga pinter juga, Boyan Hodaknya dia langsung memasukkan Julio Cesar kan gitu loh akhirnya untuk menambah Berguinho juga ya. Iya, tambah kuat juga gitu loh. Itu pertarungan taktik yang seru memang di laga kemarin. Skornya mungkin terlihat mencolok, tapi Persib tidak mendapatkannya dengan mudah, karena kalau gua rasa ya kalau Persib kemarin gagal cetak gol di babak pertama, mungkin hasilnya akan berbeda. Untungnya Ramon bisa cetak gol di babak pertama dan ada gol cepat dari Barba di awal babak kedua gitu.
Itu ngebuat plan dari Lev Bundes jadi agak buyar di laga tersebut. Pergantian pemain dari Borneo secara kebutuhan taktik sudah sangat tepat karena menambah pemain yang bisa mengalirkan bola. Karena nggak adanya Pak Pahan ini ngebuat aliran bola dari Borneo memang tidak sebagus seperti biasanya gitu. Tapi memang masih kerasa walaupun kemarin cukup baik. Dan yang ngebuat permainan Borneo juga nggak berkembang adalah kontra strategi dari pemain pengganti yang dimasukkan oleh Bojan Hodak. Kemarin kan yang masuk itu Sadil, lalu juga Dewangga main di kiri, Reinders yang digeser ke kanan gitu. Berguinho juga main gitu. Jadi pemain-pemain itu tuh berhasil untuk membuat intensitas permainan Persib nggak turun gitu. Jadi tekanan yang dirasakan oleh Borneo tetap keras meskipun Persibnya berganti komposisi pemain gitu. Ya, jadi Dewangga juga kembali membuktikan dia juga pemain yang sebenarnya berharga di posisi kiri, tapi karena ramai di posisi tersebut gitu kan, akhirnya mau nggak mau kayaknya akan di loan ya sepertinya gitu kan. Kayaknya enggak deh. Enggak, itu udah dibantah. Udah dibantah sama Bojan Hodak. Ya udah pas banget gue mancing gini ternyata udah langsung dibantah berarti. Sebenarnya udah tahu. Karena menurut gua ya Dewangga itu lagi pede ini mainnya gitu loh, dan dia bisa menjadi pemain pengganti dan bersaing banget sama Rezaldi gitu loh, sama Bule di posisi tersebut untuk mengcover Eliano. Di Bandung itu memang bobotoh ya teman-teman pendukung Persib ini sering overreaktif gitu tentang isu yang beredar, dan salah satu isu yang beredar adalah Dewangga yang bakal dipinjemin ke salah satu tim Super League. Padahal kalau kita ngelihat permainan Dewangga di laga melawan Madura itu tuh jadi sinyal kalau Dewangga tuh bakal dipertahanin, apalagi di laga lawan Madura dia main bagus banget kan. Dan bener, karena setelah lawan Madura tuh gua podcast juga di Bandung, gua mengatakan kalau Dewangga ini dengan penampilan seperti ini ya bakal jadi opsi yang bakal dipakai sama Bojan karena dia menjadi center ataupun center back yang bisa main di area fullback dengan defensively yang sangat bagus, dan kemarin juga kebukti ketika dia main akhirnya pertahanan kiri Persib juga tetap bisa solid, dan ini bakal jadi setup Persib sepanjang musim inilah. Ketika butuh tipe pemain yang lebih bertahan ya pasti Dewangga yang bakal dipilih. Iya, ini kan dia sebenarnya kan sama aja kayak Komang Teguh kan, ketika Persib nanti butuh bermain bertahan, mereka butuh back ketiga, Dewangga bisa main sebagai gelandang bertahan seperti yang dia mainin di PSIS Semarang kan. Dan itu pasti akan membuat Persib semakin kuat, apalagi ketika Persib memang dalam posisi ya pengen main bertahan dengan bermain defense counter. Jadi opsinya jadi banyak juga gitu loh buat Persib gitu loh. Dan satu lagi Bam, kemarin di pertandingan kemarin menurut gue juga Beckham luar biasa. Beckham ya. 5 umpan kunci, 1 assist. Yes. Ya, dan banyak orang bilang bahwa ada ketegangan dengan Tom, itu biasa. Biasa ya. Dalam sebuah pertandingan sepak bola itu biasa, Bam. Jadi yang namanya hal-hal kayak begitu, Bam, ya. Ini buat teman-teman juga, ketegangan itu kan berarti kan memang dua-duanya lagi pengen banget menunjukkan pengen mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ya, itu hal gitu biasa. Yang mau pukul-pukulan di bench, pukul-pukulan di locker room aja banyak, Bam. Gue pernah misahin yang mau pukul-pukulan di locker room gitu loh. Terjadi ketegangan antara kiper dengan back semua segala macam di lapangan, udah tunjuk-tunjukkan, udah maki-makian, pertandingan penting lagi. Itu bukti kompetitif setiap pemain. Itu berarti kan itu tandanya adalah saling mengingatkan. Cuman kan namanya lagi panas ya, lagi panas, kesel segala macam, diingetin, akhirnya tegang gitu. Biasanya sih habis itu mereka juga udah baikan lagi. Iya, dan kadang juga teman-teman suka lupa ya bagaimana gol dari Ramon itu buah dari umpan Beckham yang luar biasa bagus, karena umpan yang swing in ataupun menusuk ke dalam itu lebih mudah diantisipasi secara sundulan dari back. Tapi dia tuh bisa menempatkan bolanya di atas dua Rugira, tapi masih bisa kejangkau sama Ramon gitu kan. Jadi memang itu umpan yang sangat bagus, dan Beckham yang selalu gua nilai adalah kemampuan dia bertahan sih. Karena jarang banget ada pemain yang bisa beroperasi di flank tapi defense-nya bagus. Dan itu bisa Beckham tunjukkan di sepanjang dia bermain di laga kemarin, dan akhirnya ngebuat sisi kanan yang juga diisi oleh Syihran juga agak kerepotan tuh, dan bahkan Beckham ini buat Syihran justru lebih banyak bertahan kan, termasuk ketika dia ngirim assist yang dilewati itu Syihran. Dan gue juga ngerasa Bojan Hodak sudah tahu bagaimana siklus tim ini gitu, dan Persib itu memiliki pemain-pemain yang siap pakai dengan segala situasi, dan di laga kemarin semuanya udah kebukti Persib bisa menang dengan tidak ugly win. Itu hal yang sangat positif. Nah, itu tadilah pembahasan kita ya tentang review Persib Bandung di pertandingan terakhir menghadapi pimpinan klasemen ya Borneo FC, yang membuat akhirnya sekarang jarak antara Borneo FC, Persija Jakarta, Persib Bandung ini menjadi sangat dekat, dan ini menjadi sangat seru tentunya yang akan kita saksikan nanti di Super League ya.
Nah, setelah ini kita juga akan bahas nih, karena Persib akan menghadapi hidup dan mati juga menghadapi Bangkok United. Betul. Akan kita bahas. Yes, sekarang kita waktunya Bam bahas tentang perjuangan dari Persib Bandung di ACL 2 dan ini adalah pertandingan hidup dan mati, pertandingan ke-6 ya menghadapi Bangkok United dan bermain di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api. Dan kabar baiknya adalah Teja sudah fit, Andrew Yung juga sudah fit, benar. Sehingga kekuatannya menjadi komplit nih untuk menghadapi Bangkok United yang juga pasti pengen menang. Nah, hitung-hitungannya, Bam, Persib hanya butuh hasil seri, maka Persib sudah dipastikan menjadi juara grup. Ya kan? Apabila Persib kalah, jadi menunggu tuh pertandingan LCS ya. Lawan Selangor. Iya kan? Karena kalau sampai LCS menang, ya Persib bakal tergeser kalau Persibnya kalah gitu. Karena kalah head to head ya. Ya, head to head yang jadi tiebreaker-nya head to head. Nah, itu dia semua segala macam. Jadi makanya Persib nggak ada pilihan bermain seri, menurut gua terlalu beresiko. Benar, harus menang menghadapi Bangkok United yang juga lagi on fire juga nih sebenarnya gitu loh. Dan kita juga tahu bahkan Bangkok United juga akan mencoba memberikan hasil ini karena salah satu pemain Indonesia kan juga lagi berkabung ya. Ingin mungkin memberikan ini adalah semacam mungkin sebutannya Bam ya. Ya untuk menghibur lah. Ya, ini makanya menjadi pertandingan menjadi sangat penting, Bam. Jadi memang urgensinya juga ada bagi Bangkok United untuk tetap tampil maksimal di laga melawan Persib karena kalau Persib dan Bangkok United ini bisa melangkah sejauh mungkin di ACL musim ini, mereka masih memiliki kesempatan ya kalau dua-duanya lolos nih ya. Kalau dua-duanya lolos, mereka masih punya kesempatan untuk kembali bertemu di semifinal. Oke. Kalau melihat dari track record Persib ketemu Bangkok United, maka ada urgensi dari Bangkok United untuk menyingkirkan Persib itu sekarang sebenarnya. Karena kalau mereka bisa ketemu lagi sama LCS, ya dia secara permainan di atas LCS gitu. Kebukti di 2 laga ACL itu mereka selalu unggul. Jadi memang saingan terberat dari Bangkok United untuk fase ini adalah Persib sebenarnya. Ya, di bagian bracket yang sebelah sini lah gitu. Karena bracket yang sebelah sananya itu kan itu bracketnya si itu. Asia Barat. Al Nassr betul. Nah, itu dia. Jadi memang tim yang ada di wilayah timur ini masih ada kesempatan bertemu lagi kalau dua-duanya lolos di babak semifinal gitu. Jadi ini tentunya ada kesempatan juga bagi Bangkok United untuk bisa tampil maksimal di GBLA nanti. Meskipun memang kalau kita ngelihat performa dari Bangkok United belakangan ini, mereka sudah 4 pertandingan nggak pernah menang. Tapi 4-4-nya juga nggak kalah, imbang semua. Melawan Selangor, melawan Sukhothai FC, melawan Lion City Sailor, tapi di ajang ASEAN Club Championship, dan terakhir melawan Chiang Rai United. Jadi memang mereka juga tidak dalam grafik yang bagus gitu. Apalagi mereka datang ke Bandung dengan kelelahan yang lebih karena mereka tuh per hari kemarin tuh baru selesai bertanding. Sedangkan Rabu sudah main. Jadi mungkin waktu efektif istirahatnya tuh hanya kurang dari 1 hari. Sedangkan Persib udah istirahat sejak hari Sabtu kan. Jadi memang kondisi cukup menguntungkan bagi Persib, apalagi Persib bermain sebagai kandang. Ya semoga itu bisa jadi modal yang bagus untuk Persib bisa kembali mengalahkan Bangkok United. Nah itu dia, jadi harus memastikan lah ya dengan kondisi yang ada sekarang. Nah tapi gini Bam, karena kalau gua ngelihat ya, Bangkok United ini kan juga sebenarnya tim yang sangat bagus. Gitu ya. Jadi makanya Persib juga harus bisa mengambil inisiatif nih. Karena di pertandingan besok, ya gue yakin banget lah pasti Bojan, Hodak nih pasti sudah menyiapkan semua strateginya. Karena kan nggak bisa main aman lagi. Betul. Sebisa mungkin mencetak gol cepat, tapi juga di satu sisi juga mereka juga jangan main terlalu terbuka juga gitu kan. Karena kalau main terlalu terbuka juga berbahaya juga menghadapi Bangkok United. Makanya kalau menurut lo, nanti pertandingan itu siapa saja mungkin akan bisa menjadi starter. Karena di pertandingan itu kan semua bebas ya. Materi pemain bebas tuh, semua nggak ada kuota-kuotaan lagi. Mungkin semuanya kan dipasang ketika seperti ke pertandingan kemarin menghadapi Selangor atau juga Lion City. Bojan Hodak itu tipikal pelatih yang jarang sekali mengubah winning timnya. Jadi selama pemain-pemainnya sehat dan siap tampil akan terus dipilih. Dari penjaga gawang gue rasa Teja udah dipastikan bisa main lagi, nggak ada masalah menurut dokter tim dari Persib, dan Teja bakal ada di bawah Mister Gawang. Sedangkan back four kayaknya sih kalau melihat permainan selama ini yang bakal intinya tetap Putros di kanan, tengahnya Matikardi sama Barba, di kirinya Eliano Renders. Kalau untuk tengah saat ini yang sedang bekerja dengan sangat baik, ya 3 pemain yang tadi kita bahas juga, ada Klok, Lucho, dan Tom Haye. Tom Haye akan jadi advance playmaker.
agak didorong lebih ke depan. Di kanannya mungkin Barros lagi. Untuk di depan katanya sih Andreu juga sudah nggak ada masalah dan siap tampil. Tapi kalau ngelihat performa terakhir, gua rasa juga Ramon cukup layak untuk mendapatkan kesempatan starter nanti. Nah di kirinya ini, kalau buat gua pribadi, gua mengharapkan Etam tampil lebih awal sih. Ada Etam, ada Sadil, Ya, tetap Etam lagi, tetap Etam lagi. main Etam Iya. di awal, ya, semua Benar. segala macam. Dan berarti di depan lo tetap pasang Andrew, Tetap Ramon dulu tetap sih. Ramon dulu yang main. Ramon Baru Andrew akan karena kita juga belum tahu juga kondisinya semana Iya. ya, apakah kuat main 90 menit atau enggak gitu. Menurut interview Bojan sama teman-teman di Bandung per hari ini tuh sebenarnya Andrew gak ada masalah dan siap tampil. Tapi kan kita nggak tahu Andrew ini nggak ada masalahnya untuk tampil full atau enggak, hanya di Nah, beberapa itu menit dia, saja. itu dia. Jadi kalau mungkin hanya 40-30 menit mendingan babak kedua aja Nah, gitu. itu dia. Jadi kan pilihannya lagi nih, Bam. Kita nggak tahu ya, dia bisa main 90 menit, dia bisa main 75 menit, karena itu ada hitungannya semua tuh dari dokter tim sama pelatih fisik gitu loh. Dia bisa main 60 menit, bisa main 45 menit, bisa main 30 menit, bisa main 15 menit. Terus yang kedua, sayang juga sih kalau menurut gua ya. Kan Ramon nih lagi pede Lagi banget. pede banget, benar. Lagi tiap hari pokoknya senyum terus lah dia gitu kan. Tidurnya aja tuh kemarin kan pasti senyum tuh gitu loh, semua segala macam. Iya kan? Pasti tidurnya senyum gitu loh. Nah, kalau pemain lagi pede banget seperti ini ya memang harus dikasih kesempatan terus gitu loh. Iya, setuju. Dan makanya menurut gua ya ini kan pemikiran kita, tapi mungkin di satu sisi yang bisa menguatkan adalah tadi, karena kita juga nggak tahu Andrew Young ini kan baru namanya cedera. Kadang kalau orang baru cedera belum bisa tampil 90 menit atau juga mungkin ya feeling atau juga touch-nya kan juga masih belum terlalu maksimal gitu loh. Nah, itu Gua juga sedang begitu suka dengan hasil para pemain Persib ya, daya juang di lapangannya luar biasa. Kalau kita inget di peluang terakhir Tom Hayo yang gagal jadi gol ketika mendapatkan umpan dari Nazril, dia kan mukul tanah tuh. Abis mukul tanah, dia nggak jalan kaki, langsung lari terus ikut bertahan juga gitu. Jadi kan itu adalah gestur-gestur yang nunjukin para pemain tuh sedang ingin tampil oke gitu buat Persib. Jadi gue sih lagi seneng dengan semangat itu sih. Nah, itu dia bener. Itu adalah salah satu detail yang gue perhatiin juga dari Tom Haye, dan itu menurut gue menjadi salah satu contoh ya buat pemain-pemain lain, karena Tom Haye ini kan pemain timnas juga ya. Jadi ini adalah buat pemain-pemain muda lain ya di level timnas atau di manapun juga bermain, itu tadi gitu loh. Boleh kesal, tapi habis itu jalan-jalan kaki. Nah, benar. Iya kan? Iya kan? Banyak orang yang kadang gitu udah diem gitu loh, kesel. Tapi dia meluapkan kesalahannya, mukul-mukul rumput, mukul tanah, habis itu dia lari sprint gitu loh ke belakang. Padahal usianya, atau menurut gua pada saat itu ya, satu usianya juga udah nggak muda lagi. Terus yang kedua, dia pada saat itu jalan mundur, baliknya mundur jalan aja juga nggak akan ada yang marahin, Bang. Iya, benar. Karena posisi dia kan AMF ya pada saat itu ya, pokoknya attacking lah untuk menyerang. Bener. Pada saat itu juga gue yakin ada yang cover gitu loh. Benar. Tapi dia tetap punya rasa tanggung jawab, tetap punya rasa profesionalisme dan kesadaran juga gitu, tanpa mesti diteriakin sama pelatih, sama bench, dia tetap lari. Gue juga kaget, buset. Ini pemain senior, siapa yang mau berani marahin dia sebenarnya gitu kalau dia nggak balik ya kan? Kalau yang lainnya nggak balik, woi balik lu, pasti digituin kan? Iya. Kalau dia nggak balik juga siapa yang mau marahin? Tapi ternyata dia balik sendiri gitu loh, Bang. Iya. Satu-satunya orang yang mungkin benar-benar bisa marahin cuma Bojan ya. Tapi Bojan juga WHO. WHO. Tapi Bojan pun di kondisi seperti itu mungkin bakal dalam tanda kutip mentolerir. Iya, orang udah unggul. Iya, benar. Udah unggul, dia pemain menyerang, pemain senior. Dan dia udah main mobile banget dan di laga itu. Cuman kan akhirnya ngebuktiin kalau secara atmosfer di tim sendiri, Persib ini sedang dalam atmosfer yang nampaknya juga coba kembali bangkit, coba kembali menemukan peak performanya. Karena gua rasa kekalahan di Lion City Stadium itu efek dari sedikit overconfidence aja para pemain Persib. Dan mungkin termasuk Bojannya juga ya. Termasuk Bojannya juga. Jadi itu tuh jadi tamparan keras dan akhirnya ngebuat para pemain di dua laga terakhir sih kayak mati-matian aja gitu di lapangan gitu. Oke, terus kalau misalnya lo ditanya, Bang, prediksi pertandingan menghadapi Bangkok United ini? Persib bisa tetap menang sih. Clean sheet bahkan ini. Clean sheet lo? Clean sheet gue yakin. 2-1. 1-0 juga cukup lah. 1-0 babak kedua. Tapi kayak 2-1. Menang 2-0 dulu, habis itu dijadiin 2-1. Ya, khawatirnya gue sih Persib kembali kebobolan melalui direct. Karena itu sudah jadi template kebobolan Persib di musim ini. Kalah lawan Persita, kalah lawan Persijap Jepara. Lawan LCS, kemarin kebobolan Borneo juga sama serangan direct yang terus-menerus jadi masalah Persib. Nah, itu tadi adalah merupakan prediksi dari Ibab ya tentang pertandingan yang harus ditonton. Itu adalah Persib
Bandung menghadapi Bangkok United. Yes. Tadi udah diprediksi juga. Jadi buat teman-teman semuanya beri dukungan lah. Jadi kalau ada waktu datang ke GBLA ya. Betul, Ramein. betul. Kemarin tuh sempat 26.000 something yang datang menghadapi Borneo. Ya mungkin bisa lah 30.000 lah di pertandingan. Maksimalin lah ya, benar. Iya, terus udah gitu juga nonton Ibam juga bakalan siaran. Tadinya saya mau menonton ke sana, tapi ternyata Ibamnya siaran, jadi nggak ada temen saya ke sana. Tapi yang pasti kita di sini ya mau The Jack, Benar. mau Boboto, mau Bonek, ya mau Aremania, mau Pasopati, mau apa namanya? Pusamania semuanya, Baramania segala macam ya kan. Lalu juga apa namanya? Benteng Viola, siapapun kita harus berikan dukungan karena ini adalah membawa nama Indonesia, bukan hanya soal Bandung dan juga Jawa Barat, tapi ini membawa nama Indonesia. Jadi kita harus memberikan dukungan karena apabila Persib Bandung terus melaju, itu nanti yang akan mendapatkan dampaknya kan semua klub yang ada di Super League. Koefisien liganya bakal naik terus ya. Iya, kalau naik terus nanti tiba-tiba naik terus kita bisa dapat perwakilan 3 kan alhamdulillah banget gitu loh. Makin seru aja nanti gitu segala macam. Kayak gitulah. Jangan lupa pertandingannya Bam ya ditonton jam berapa kick off-nya Bam? Kick off jam 19.15. Mantap ya, pokoknya harus tonton itu. Nah, itu juga menjadi akhir dari kita tentunya di komentar Rensu dan Ibam di edisi episode ke 19 ya. Yang pasti jangan lupa ya untuk subs dan juga komennya udah banyak sekali. Terima kasih dan juga buat teman-teman semuanya ya. Jangan kalau mau ngasih saran juga ke kita, bukan cara lah, masukan apa yang mau dibahas. Tidak hanya seputar tentang pertandingan liga, mungkin juga ada hal-hal di sepak bola lain yang mau dibahas ya. Kasih tahu aja ke kita. Iya, benar. Nanti akan kita bahas pokoknya. Yang pasti terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, yang sudah menjadi subscriber juga. Sampai jumpa lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.